Pagi itu pasar Baghdad sudah riuh sejak matahari baru naik setinggi tombak. Pedagang kurma berteriak menawarkan dagangan. Penjual obat keliling menggoyang-goyangkan botol kaca berisi cairan bening sambil berteriak, obat paling mujarab. Tidak perlu tabib. Cukup minum air putih sebanyak-banyaknya. Abu Nawas, yang sejak tadi duduk di warung roti, mengangkat alisnya. Ia memperhatikan bagaimana si penjual obat meyakinkan orang-orang. Orang-orang berhenti. Beberapa langsung meneguk air seolah menemukan rahasia hidup panjang umur. Mereka mulai membeli botol air khusus itu. Abu Nawas mendekat dan berkata, "Maaf, bolehkah aku bertanya? Bayangkan tubuh kita seperti pasar ini. Air adalah petugas kebersihan. Tapi jika ada pedagang menjual daging busuk atau atap rumah bocor, sekadar menyiram air tidak akan memperbaikinya. Masalahnya bukan kurang air, tapi sumber masalahnya. Air itu teman setia, tapi tidak menggantikan akal sehat. Minumlah saat haus, tapi carilah sebab penyakit jika sakit. Jangan malas berpikir." Siang menjelang, panas mulai menyengat. Abu Nawas masih di warung yang sama ketika seorang pria berwajah serius mendekat. Jubahnya rapi, sorot matanya tajam, jelas bukan orang sembarangan. "Kau Abu Nawas?" tanyanya. "Jika namaku membuatmu gelisah, maka ya," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Aku pegawai di rumah perbendaharaan," kata pria itu. "Sejak pagi orang-orang membicarakan ucapanmu. Katanya kau meremehkan nasihat kesehatan yang umum." Abu Nawas menghela napas ringan. "Aku tidak meremehkan. Aku hanya menempatkannya di tempat yang tepat." Pegawai itu duduk, menyilangkan tangan. "Kalau begitu, jawab satu hal. Jika air tidak mencegah semua penyakit, mengapa orang-orang yang rajin minum air tanpa lebih sehat?" Abu Nawas mencondongkan badan. "Pertanyaan bagus. Tapi izinkan aku bertanya balik. Apakah orang yang rajin minum air biasanya juga rajin makan teratur, berjalan kaki, dan tidur cukup?" Pegawai itu terdiam sejenak. "Mungkin, iya. Bukan mungkin," kata Abu Nawas. "Hampir selalu begitu." Ia mengambil sebutir kurma. Orang yang peduli pada air biasanya peduli pada hidupnya. Jadi yang membuat mereka lebih sehat bukan hanya air, tapi kebiasaan baik yang menyertainya. Pegawai itu mengangguk pelan. Tak lama kemudian, seorang tabib tua yang sejak tadi mengamati ikut mendekat. "Anak muda," katanya, "aku setuju dengan logikamu. Tapi bagaimana menjelaskan orang yang percaya minum air hangat bisa menyembuhkan semua penyakit, dari masuk angin sampai penyakit berat?" Abu Nawas tersenyum lebar, seperti menemukan permainan baru. "Tabib, izinkan aku menjawab dengan contoh yang sangat nyata." Ia berdiri dan menunjuk ke arah sungai Tigris yang tampak di kejauhan. "Jika perahu bocor, apakah kita menambah air ke dalam perahu?" Tabib itu terkekeh. "Tentu tidak. Kita menutup kebocorannya." "Persis," kata Abu Nawas. "Penyakit adalah kebocoran. Air hanya mengisi sistem, bukan menutup lubangnya." Seorang pemuda menyela, "Tapi aku sering sembuh dari pusing hanya dengan minum air." "Karena pusingmu mungkin akibat kurang cairan," jawab Abu Nawas cepat. "Bukan karena semua pusing bisa diusir air, tapi karena penyebab pusingmu memang air." Ia mengangkat jari. Inilah yang sering keliru. Orang menyimpulkan, "Aku minum air, aku sembuh." Lalu mengira air adalah obat untuk semua sakit, padahal yang benar, aku kekurangan air, lalu aku mengisinya. Kerumunan mulai ramai lagi, kali ini bukan oleh teriakan pedagang, tapi oleh gumaman orang yang saling menjelaskan ulang dengan bahasa mereka sendiri. Seorang wanita muda bertanya dengan nada ragu, "Lalu bagaimana dengan orang yang sudah minum banyak air, tapi tetap sakit?" Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Itu tanda tubuhnya sedang berkata, masalahmu bukan di sini." Ia mengetuk kendi air. Mungkin di makanan, mungkin di pikiran, mungkin di penyakit yang butuh pengobatan, bukan sekadar minuman. Tabib tua mengelus jambutnya. "Ucapanmu masuk akal, tapi tidak semua orang mau berpikir sejauh itu." Abu Nawas tertawa pelan. "Itulah sebabnya mitos lebih laris daripada kebenaran. Mitos mudah diingat, kebenaran butuh usaha." Pegawai perbendaharaan berdiri. "Jika kau bicara seperti ini di hadapan halayak, banyak pedagang bisa marah." Abu Nawas mengangkat bahu.
Aku tidak melarang mereka menjual air. Aku hanya melarang mereka menjual harapan palsu. Saat matahari mulai condong ke barat, orang-orang satu persatu bubar. Beberapa masih memegang botol air, tapi kini dengan wajah berpikir, bukan wajah yakin buta. Abu Nawas kembali duduk. Seorang anak kecil mendekat sambil membawa kendi kecil. "Paman," katanya polos, "jadi aku harus minum air atau tidak?" Abu Nawas tersenyum hangat. "Minumlah air agar tubuhmu bekerja. Tapi gunakan akal agar hidupmu tidak bocor." Anak itu mengangguk serius, seolah baru menerima rahasia besar, lalu berlari pergi. Abu Nawas menatap langit yang mulai memerah, lalu berkata pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Masalah manusia bukan kurang air, tapi terlalu sering menelan jawaban yang terlalu sederhana untuk masalah yang rumit. Sore itu belum benar-benar tenang. Seorang pria muda berwajah pucat berteriak sambil memegangi perutnya. Dia sudah minum air seharian, tapi perutnya makin melilit. Abu Nawas mendekat dan bertanya, "Apa yang kau makan tadi malam?" Pria itu mengaku memakan ikan asin murah yang baunya sudah agak aneh. Abu Nawas tersenyum. Air tidak salah. Tapi ia sedang diminta menolong masalah yang bukan wewenangnya. Kerumunan pun tertawa kecil. Jika perutmu keracunan makanan, air membantu mencegah kekurangan cairan. Tapi ia tidak menetralkan racun. Tubuhmu sedang berperang, dan air hanya mengantar logistik. Seorang lelaki bertanya, "Jadi air tidak berguna?" Abu Nawas menjawab, "Coba pasukan berperang tanpa logistik. Apakah mereka menang? Tentu tidak. Begitu pula tubuh. Air bukan jenderal yang memimpin perang, tapi tanpa air, tentara mati sebelum bertarung." Selepas azan, pasar benar-benar lengang. Abu Nawas berjalan menyusuri gang sempit menuju rumahnya, ketika suara langkah tergesa menyusul dari belakang. "Tunggu!" Ia menoleh. Seorang pria berpakaian rapi, membawa gulungan kertas dan pena. Wajahnya tampak cerdas, tapi gelisah. "Aku penulis di istana," katanya tanpa basa-basi. "Aku mendengar perdebatanmu hari ini." Khalifah tertarik. Abu Nawas menghela napas kecil. Ketertarikan penguasa biasanya bukan pertanda istirahat yang tenang. Keesokan paginya, Abu Nawas sudah berdiri di aula istana. Beberapa tabib istana duduk berjajar, wajah mereka serius. Di hadapan mereka, Khalifah bersandar di singgasananya. "Kau mengatakan air tidak mencegah semua penyakit," ujar Khalifah. "Padahal sejak kecil aku diajari minum air adalah kunci kesehatan." Abu Nawas membungkuk hormat. "Benar, tuanku. Dan ajaran itu tidak salah, selama tidak dianggap cukup untuk segalanya." Seorang tabib istana berdiri. "Air memperlancar darah, membersihkan racun, menyeimbangkan tubuh. Itu fakta." Abu Nawas mengangguk. "Dan pedang melindungi negeri. Tapi pedang tidak menanam padi." Beberapa orang menahan senyum. Ia melanjutkan, "Air bekerja pada proses, bukan pada sebab. Jika sebabnya infeksi, ia membantu tubuh bertahan. Jika sebabnya kebiasaan buruk, ia hanya jadi saksi." Khalifah mencondongkan badan. "Berikan contoh yang tidak bisa dibantah." Abu Nawas berfikir sejenak. "Tuanku, jika seorang pejabat korup lalu rajin minum air, apakah air membersihkan hartanya?" Ruangan mendadak sunyi. Seorang tabib tersedak menahan tawa. "Tidak," jawab Khalifah pelan. "Karena masalahnya bukan kurang air," kata Abu Nawas. "Masalahnya ada pada perilaku." Ia menatap seluruh ruangan. Penyakit banyak lahir dari cara hidup, makan berlebihan, kurang gerak, pikiran penuh beban. Air tidak bisa menggantikan disiplin. Seorang tabib muda mencoba membantah. "Tapi ada orang yang sembuh hanya dengan memperbanyak minum." "Karena penyakitnya cocok," jawab Abu Nawas cepat. "Seperti kunci dan pintu. Jika pintunya lapar air, air adalah kuncinya. Tapi jangan paksa kunci itu ke semua pintu." Khalifah tersenyum tipis. "Jadi apa bahaya terbesar dari mitos ini?" Abu Nawas menjawab tanpa ragu, menunda akal sehat.
Orang merasa sudah berbuat cukup hanya dengan minum, lalu mengabaikan tanda bahaya. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, dan mitos paling berbahaya adalah yang terdengar ilmiah, tapi dipahami setengah-setengah. Khalifah terdiam lama. Akhirnya ia berkata, mulai sekarang, tabib istana akan mengajarkan keseimbangan, bukan sekadar anjuran tunggal. Setelah keluar dari istana, Abu Nawas berjalan melewati halaman. Seorang penjaga menghampirinya. Tuanku minum air sangat banyak sejak kemarin, katanya diri. Tapi masih sering mengeluh pusing. Abu Nawas tersenyum kecil. Karena pusingnya mungkin bukan di tenggorokan. Penjaga itu mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Di jalan pulang, Abu Nawas melihat seorang anak remaja meneguk air sambil berlari. Ia berhenti, terengah. Kau kenapa lari? Tanya Abu Nawas. Aku ingin sehat, jawab anak itu. Aku dengar banyak minum air itu cukup. Abu Nawas menepuk pundaknya. Kalau begitu, berhentilah sebentar. Duduk. Tarik napas. Anak itu menurut. Sehat bukan soal apa yang kau minum, lanjut Abu Nawas, tapi apa yang kau lakukan setiap hari. Anak itu memandang kendi airnya, lalu Abu Nawas, lalu kembali ke kendi itu, kali ini tidak diminum, hanya digenggam, seolah baru menyadari bahawa benda sesederhana itu tidak pernah berjanji menyelesaikan segalanya. Malam turun perlahan. Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, hanya ditemani lampu minyak kecil dan secangkir air hangat. Ia belum sempat meneguknya ketika terdengar suara ketukan pelan di pintu. Top! 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 Ia membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang wanita setengah baya. Wajahnya lelah, matanya sembab. Aku mencari Abu Nawas, katanya lirih. Jika untuk meminjam uang, aku lebih miskin dari ceritaku sendiri, jawab Abu Nawas ringan. Wanita itu tidak tersenyum. Anakku sakit. Sudah 3 hari. Semua orang bilang cukup minum air. Aku sudah memberinya air terus-menerus. Tapi keadaannya makin lemah. Abu Nawas langsung serius. Di mana anakmu? Beberapa saat kemudian, Abu Nawas berdiri di sebuah rumah kecil. Seorang anak laki-laki terbaring lemas. Wajahnya pucat, bibirnya kering, matanya setengah terpejam. Selain air, apa yang kau lakukan? Tanya Abu Nawas. Aku takut melakukan yang lain, jawab ibunya. Katanya air sudah cukup. Abu Nawas menghela napas panjang. Inilah wajah lain dari mitos. Ia memeriksa anak itu secara sederhana. Keningnya panas, napasnya cepat. Anakmu demam karena infeksi, katanya tenang. Air membantu dia tidak kekurangan cairan, tapi air tidak membunuh penyebab demamnya. Ia menoleh ke ibu itu. Jika rumahmu terbakar, apakah kau hanya memberi minum penghuni rumah? Wanita itu terdiam, lalu menggeleng. Begitu juga ini, kata Abu Nawas. Masalahnya bukan haus, tapi sakit. Ia memanggil seorang tetangga. Panggil tabib. Sekarang. Beberapa orang mulai berkumpul. Salah satu dari mereka berbisik, tapi katanya Abu Nawas anti air. Abu Nawas menoleh cepat. Tidak. Aku anti kebodohan yang memakai nama air. Kerumunan kecil itu terdiam. Tak lama, tabib datang membawa ramuan. Setelah memeriksa anak itu, ia mengangguk. Infeksi. Kalau terlambat, bisa berbahaya. Ibunya mulai menangis. Abu Nawas berkata pelan, ini bukan salahmu. Ini salah keyakinan yang terlalu sederhana. Setelah anak itu ditangani, Abu Nawas duduk di sudut rumah. Seorang lelaki tua menghampirinya. Sekarang aku paham, katanya. Mitos itu bukan hanya salah, tapi bisa berbahaya. Abu Nawas mengangguk. Karena ia membuat orang merasa aman, padahal mereka sedang terlambat. Lelaki itu bertanya, kenapa manusia lebih suka mitos seperti ini? Abu Nawas menjawab pelan, karena mitos memberi ilusi kendali. Minum air itu mudah. Mengubah hidup itu sulit. Beberapa saat kemudian, kondisi anak itu mulai stabil. Ibunya memegang tangan Abu Nawas. Terima kasih. Kalau tidak,
Aku mungkin terus memaksanya minum air. Abu Nawas tersenyum kecil. Air menyelamatkannya dari kering. Akal menyelamatkannya dari bahaya. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas berjalan perlahan di gang gelap. Ia melihat seorang pria mabuk berjalan sempoyongan sambil membawa kendi air. Air, air, obat semua penyakit, gumam pria itu. Abu Nawas mendekat. Jika air obat semua penyakit, mengapa kau masih mabuk? Pria itu tertawa. Karena aku belum minum cukup. Abu Nawas ikut tertawa kecil. Atau karena yang kau minum sebelumnya bukan air. Beberapa orang yang lewat ikut tertawa. Ia melanjutkan berjalan, lalu berhenti di jembatan kecil. Air sungai mengalir tenang di bawahnya. Abu Nawas bergumam pelan, manusia selalu ingin jawaban tunggal untuk masalah yang jamak. Ia meneguk air dari cangkirnya. Padahal hidup selalu bekerja dengan keseimbangan, bukan keajaiban. Di kejauhan, suara pasar malam terdengar samar. Orang-orang masih menjual air, masih meminumnya, masih mempercayainya. Tapi kini, di beberapa rumah, mulai tumbuh satu kebiasaan baru. Bertanya dulu, sebelum menelan keyakinan. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Namun ada yang berbeda. Penjual air masih berteriak, tapi kalimatnya berubah. Air untuk menjaga tubuh tetap bekerja. Bukan lagi air menyembuhkan semua penyakit. Abu Nawas berdiri agak jauh, memperhatikan. Ia melihat bagaimana kata-kata kemarin mulai bekerja pelan, seperti air yang meresap. Seorang pria bertanya, kalau sering pusing, cukup minum ini. Penjual menjawab, minum iya, tapi kalau sering, periksa juga. Tak lama, anak kecil yang tempo hari lewat. Kini ia membawa kendi, juga roti dan buah. Abu Nawas tersenyum. Kau minum air hari ini? Tanya Abu Nawas. Iya, tapi ibu bilang jangan lupa makan, jawab anak itu. Itu ibu yang cerdas. Di sudut pasar, tabib tua kini ramai ditanya. Orang-orang bertanya lebih banyak daripada sekadar membeli. Abu Nawas menatap sungai. Air tidak berjanji menyembuhkan segalanya. Manusialah yang suka janji sederhana. Di Baghdad, mitos tidak langsung mati. Tapi kini tidak lagi diterima tanpa pertanyaan. Itu sudah cukup.